Ibu Yoyo Mugiro SPD, dan serta teman-teman peserta seminar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar Prinsip Overview Generasi Cerdas Tanpa Bullying. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Saudara Al-Kainaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 3 Kuningan, Ibu Ika Sartika MPD. Yang kami hormati Ibu Guru SMP 3 Kuningan, Ibu Yoyo Mugiro SPD, serta adik-adik siswa dan siswi SMP 3 Kuningan yang saya banggakan. Tak lupa rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Terima kasih banyak atas kehadirannya di seminar penyuluhan anti bullying Friendship Overview ini dengan tema Generasi Cerdas Tanpa Kekerasan. Saya Akal dari Rizkia sebagai ketua pelaksana sangat menghargai komitmen kalian untuk hadir di seminar ini. Khususnya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Kuningan, Ibu Ika Sartika MPD, atas izin dan dukungan untuk menyelenggarakan acara seminar di lingkungan sekolah ini. Tanpa restu dan fasilitas dari pihak sekolah, seminar ini tidak akan berjalan dengan lancar. Bullying bukan sekedar masalah kecil. Ia adalah ancaman setiap kesejahteraan individu dan masyarakat. Berdasarkan dari data berbagai sumber seperti WHO dan lembaga pendidikan, bullying dapat menyebabkan depresi,
memberikan pemahaman mendalam dan solusi praktis agar kita bisa menentukan seperti ini. Mari kita jadikan seminar ini bukan hanya diskusi, tapi gerakan bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seminar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi langkah kita dan marilah mulai dengan semangat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kuningan, Ibu Kartika Satika MPD, sekaligus membuka kegiatan seminar ini secara resmi. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Wakasek Kurikulum, Ibu Yoyo. Yang saya hormati Ketua Panitia Seminar anak-anak itu dengan jajaran panitia dari mahasiswa Uniku. Yang saya cintai dan banggakan anak-anak sekalian, kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 3 Kuningan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ini semangat tidak mau seminar? Suaranya mana? Semangat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jajaran mahasiswa Uniku semester 1 ya? Baru masuk berarti. Ada berapa? 10 orang. Alhamdulillah, terima kasih dari pihak sekolah. Saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa sudah bisa mengadakan acara seminar untuk para siswa SMP Negeri 3 Kuningan. Terima kasih. Kemudian anak-anak sekalian, ini momen yang sangat penting juga bagi kalian ya. Walaupun tidak belajar di kelas, ini juga sama. Kalian belajar how to know about bullying. Ini penting. Kenapa? Nyambung dengan kebijakan pemerintah. Ada Permen Dikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, rukun dengan teman. Ini nyambung ya. Jadi ini topik seminarnya, seminar anti bullying, prinsip overkill, generasi cerdas tanpa bullying. Kenapa? Karena menurut penelitian sampai detik ini banyak kasus-kasus bullying masih terjadi di sekolah-sekolah. Sering melihat ya di TikTok, di IG, di Facebook, betul tidak? Iya, bullying itu banyak jenisnya. Yang paling marak yang pertama, bullying lewat verbal atau kata-kata. Ih, kamu mah hidup, ih kamu mah pendek, suka begitu? Atau menyebut nama ayah ibunya. Ini nih, dilihat dari gambarnya diem-diem gitu kan, nama bapaknya
jadi cemburu. Betul tidak? Nah itu yang pertama, itu boleh ya. Yang kedua, bullying apa? Fisik. Ada kekerasan fisik. Gimana misalnya? Aku ditendang, tidak boleh. Itu tidak mau. Anak-anak SMP 3 ada yang seperti itu, tidak boleh. Kemudian ada cyberbullying. Diam-diam motor lagi bullying motor, kemudian disiarkan di grup teman-teman satu kelas. Captionnya menghina meledek, itu cyberbullying. Sama itu, jadi mempermalukan, menyinggung, menyakiti hati teman, itu juga cyberbullying ya. Apalagi bullying secara emosional. Kata-kata kita membuat teman kita tidak nyaman, tidak bisa tidur. Terus itu menghina saya, kata-kata nggak bisa tidur, ya. Jadi itu beberapa jenis bullying yang paling sering ditemukan di sekolah-sekolah. Tadi yang pertama, verbal bullying. Itu tidak ada anak-anak sepentika nanti muncul keluar laporan ke ibu, ada yang membuli temannya di satu kelas sampai nangis di pojokan, sampai nangis di WC, kemudian curhat ke orang tuanya datang ke sekolah, laporan ke ibu, atau laporan ke dosen. Itu tidak. Ya, pernah lihat video viral, ada anak kurang mampu, sepatunya jebol, bolong, kalau hujan jadi basah kaos kakinya, jebolnya depannya sama belakangnya. Dan bagusnya tidak ada teman-teman sekolahnya yang meledek, menghina, justru dikumpulkan uang dari teman-temannya, kemudian diberikan sepatu dan diberikan di kelas. Itu viral videonya. Yang melihat ini pasti terharu. Apapun kebaikan ketika diposting dan banyak orang yang melihat menonton, pasti terharu dan bangga. Ternyata teman-temannya peduli, teman-temannya punya hati. Belikan sepatu sambil nangis. Anaknya diberi hadiah sepatunya. Teman-temannya juga terharu. Kenapa? Karena kebaikan itu dari hati masuk lagi ke hati. Betul tidak? Makanya suasana di kelasnya semakin kondusif karena saling peduli, saling membantu, ya, tidak menyakiti, tidak menyinggung. Siap kalian seperti itu? Siap? Suaranya mana? Siap? Siap. Insya Allah. Nanti materi lebih panjang lebarnya dari kakak-kakak mahasiswa Uniku ya. Jadi kalau ibu terlalu panjang, jadi ibu yang memegang materinya ya. Iya. Sesuai permintaan dari kakak-kakak panitia, ibu harus membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar anti bullying, prinsip open ear, generasi cerdas tanpa bullying, SMP Negeri 3 Kuningan secara resmi dibuka.
Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan agar kami dapat berjalan acara ini dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Allah, bukakanlah hati dan telinga kami agar kami dapat menyerap ilmu dan hikmah yang dikandung dalam kitab ini, sehingga apa yang kami laksanakan dapat memberikan manfaat bagi diri kami, agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, satukanlah hati kami, jauhkanlah dari perselisihan dan berikanlah kemudahan dalam kehidupan kami. Ya Allah, akhirilah acara ini dengan keberkahan dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Siap. Sebelum mengakhiri, supaya kalian gak kabur nih, kita speaking dulu yuk. Nah, jadi aku akan membagikan fotokopi. Kalau yang ini bilang E. Apa bilang yang ini A. Ikutin tangan aku langsung ke sini, berarti kalian bilang semangat dong. Ayo semangat yang lagi. Masih semangat kan? Harus yang siap banget karena suara kalian, suara kalian ya.
Indonesia juga punya cita-cita besar di tahun 2045. Apa cita-citanya? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih tahu dulu. Nah, cita-cita Indonesia juga tahun 2045 adalah Indonesia Emas 2045. Yang artinya Indonesia ini negara yang maju, yang kuat dan sumber daya manusia yang hebat. Nah, di sini nih, kalian semua adalah generasi penerus tersebut, teman-teman. Nah, apa lalu hubungannya dengan bullying? Ini teman-teman, logikanya. Karena Indonesia itu, generasi Indonesia emas ditentukan oleh kalian, anak-anak yang sedang bersekolah hari ini. Kalau anak-anak hidup di lingkungan yang aman, yang nyaman, dan saling menghargai temannya, mereka akan menjadi orang dewasa yang berani bermimpi dan penuh semangat dan percaya diri. Nah, kalau sebaliknya, kalau bullying ini kita biarkan begitu saja, anak-anak yang pintar, yang punya potensi justru akan takut, akan minder. Betul, teman-teman? Saya yakin di sini semua punya potensi untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Nah, teman-teman, Indonesia tahun 2045 ini tidak cukup dengan anak-anak yang pintar saja. Tentunya anak-anak yang sehat mentalnya, yang peduli satu sama lain. Nah, menghentikan bullying ini bukan hanya sekedar untuk kebaikan di hari ini, tetapi untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045. Oke, teman-teman, siap untuk stop bullying? Siap untuk membangun Indonesia Emas tahun 2045? Kita coba dulu ya sebelum materi, seperti yang tadi udah disebutkan di awal. Oke, siap semuanya? 9 anti-bullying impresi open way. Seminar anti-bullying impresi open way. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar bersama ya, bukan saya yang mengajarkan, tapi kita belajar bersama untuk mengetahui apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying, terus ada faktor penyebab terjadinya bullying, dan ada tata cara mencegah baik dari diri korban atau teman-teman sebayanya. Oke, siap? Ya, apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang. Bisa berupa kata-kata, tindakan atau menyebarkan sesuatu yang menyakitkan. Terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan, fisik, sosial, atau usia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama ibu kepala sekolahnya, mungkin teman-teman juga sudah mengerti. Nah, di sini kakak mau jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, bullying adalah tindakan menyakiti secara sengaja dan berulang-ulang. Nah, pelaku sadar dia sedang menyakiti orang. Dia sadar dia merasa bangga menyakiti temannya. Bisa berupa apakah? Bisa berupa kata-kata dari mulut, perkataan kalian, terus dari tindakan, contohnya memukul, mencubit, atau mencorok, segala macam. Terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan, seperti yang tadi ibu kepala sekolah sampaikan. Bullying ini terjadi karena adanya ketimpangan kekuatan. Contohnya, yang dia merasa kuat, dia membuli yang lemah. Terus ada ketimpangan sosial. Contohnya dari misalnya dia merasa bahwa karena dia enak pejabat, dia semena-mena membuli anak-anak yang biasa saja. Terus ada ketimpangan usia. Di sini contohnya senioritas. Mungkin dari kelas 9 ke kelas 7 masih
langsung mengambil tindakan ngomong sembarangan, hei dia parah kan? Nah, teman-teman merasa nggak kalau dia disebut itu pasti rasanya malu, terus tidak percaya diri, dia merasa emang ini orang bisa begini, padahal ada yang masih kita. Nah, mengecek ini, perbuatan ini menyebabkan dampak bagi korbannya, bagi korban sakit hati, karena betul nggak perkataan itu lebih sakit daripada perbuatan. Kata-kata yang kalian ucapkan kepada teman-teman, hati-hati ya, jagalah di sini. Oke? Dan selanjutnya kita punya bullying sosial. Bullying sosial. Bullying sosial adalah bullying yang dilakukan dengan sekelompok orang untuk menjauhi temannya, untuk merusak hubungan temannya. Contohnya, Pak, oke, mengucilkan. Terus, nah di sini masih ada yang masalah tidak? Masih ada enggak? Teman-teman circle boleh, tapi berteman itu sama siapa aja. Circle itu hanya untuk misalnya untuk tugas, untuk belajar bersama, dan itu hal dari yang lainnya. Kalau kalian misalnya lagi tugas kelompok, terus ada satu teman kalian yang diajak teman, kalian jangan sampai membeda-bedakan teman. Semua kita hidup sama, kita semua manusia ya, kita semua hidup di dunia ini bersama-sama. Nah, bullying sosial ini berdampak bagi korban, dirinya menganggap sebagai kayak gak berguna karena keseringan beliau dijauhi oleh teman-temannya. Ya teman-teman semua, di sini kita sama-sama semua teman kita anggap sama ya, boleh berteman, boleh memilih teman, tetapi kita harus bersama-sama. Oke, siap? Oke, selanjutnya di cyberbullying. Nah, apa sih cyberbullying? Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan di media sosial atau di dunia maya. Di sini pada punya handphone semuanya? Digunakan untuk apa? Scroll TikTok, tekan, scroll IG, benar? Benar? Ya, di cyberbullying ini sering kecil karena sekarang zamannya dunia digital. Jadi teman-teman dari SD, SMP, SMA, bahkan orang tua semuanya yang megang HP. Nah, contoh dari cyberbullying, bullying lewat chat, media sosial atau foto atau video kecil. Contohnya tadi udah dikasih tahu sama ibu kelas sekolahnya, contohnya ada teman kalian mungkin
bullying itu tidak pernah ada akhirnya. Dari dulu ya, kenapa bullying itu tidak pernah ada akhirnya? Karena apa? Pelaku bullying sebelumnya dari bullying. Kebanyakan seperti itu. Sebelumnya adalah korban dari bullying. Mereka ya seperti tadi, mereka merasa balas dendam. Dulu juga saya diginiin, kenapa saya tidak bisa sekarang? Sebenarnya itu salah satu cara yang salah, teman. Kenapa? Karena bullying tidak akan ada habisnya kalau bicara seperti itu terus. Harusnya seperti apa? Harusnya kalian lebih bangkit, lebih penuh semangat dan lebih berprestasi di sekolahnya. Terus lanjut, salah paham arti bercanda. Teman-teman semua di sini, siapa yang sering bercanda dan temennya? Siapa? Yo, sering kan bercanda? Apa sih arti bercanda menurut kalian? Yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Ayo berani. Oke, teman-teman, arti bercanda bagi semua orang. Bercanda itu ketika satu dan satu lainnya tertawa bersama. Coba, kalau kita salah paham arti bercanda, misalnya kita mengejek dia, maaf ya, ini buat sebenarnya misalnya kita mengejek, hei Ira, kita tertawa, terus dia, apakah dia tertawa? Tidak kan? Itu namanya bukan bercanda, itu artinya salah paham arti bercanda. Kalau bercanda itu satu dan satu lainnya tertawa bersama. Kalau cuma kita atau pelaku yang tertawa dan satu teman kita menangis atau dia diam, itu artinya bukan bercanda, teman-teman. Oke, paham? Oke, teman-teman. Itulah faktor penyebab terjadinya bullying. Nanti di sini ada penjelasan tentang cara mencegah bullying untuk korban dan untuk teman sebayanya. Oke, sebelum kakak tutup, kakak mau ngomong dulu sebentar. Kalian bilang cakep ya? Beli kedong-dong bersama bullying. Pulangnya beli ikan mas. Ayo dong stop bullying. Kita wujudkan generasi emas. Sebelum
Jangan diam dan berbicara pada guru BK atau orang tua. Nah, sebagai korban gak boleh diam aja karena semakin diam pelaku semakin bebas melakukan tindakan bullying. Teman-teman bisa bicara kepada guru BK atau orang tua. Bahkan teman-teman juga bisa bicara ke mungkin teman-teman kalian kalau bilang ke wali kelas atau BK pun ada yang masuk BK atau dibully pernah? Nggak ada. Selanjutnya, cari teman yang bisa dipercaya untuk mendukung. Teman di sini sangat penting ya untuk korban karena korban agar tidak merasa sendiri dan ada support untuk mendukung dan melaporkan. Selanjutnya, simpan bukti jika bullying terjadi online. Nah, yang tadi yang saya bullying juga termasuk sini ya. Ada misalnya kalian dapat ancaman di WhatsApp, kalian bisa screenshot atau foto di HP kalian sebagai bukti adanya bullying. Bukti ini menjadi bukti kuat untuk adanya terjadinya bullying. Selanjutnya, tetap tenang dan jangan membalas dengan kekerasan. Korban tidak boleh membalas pelaku dengan kekerasan karena malah menjadi menyerang. Bisa saja si pelaku ini malah melakukan kembali korbannya karena melakukan kekerasan kepada pelaku. Selanjutnya, peran teman atau lingkungan sekitar. Nah, peran teman-teman di sini dibuat si korban itu harus melakukan jangan ikut menertawakan atau meninggalkan ejekan. Tadi ejekan itu ada misalnya ejek orang tua, warna kulit, atau suku. Menyebabkan ejekan merupakan tindakan kecil yang tidak ketahui mungkin atau tidak menertawakan itu tidak teman-teman mungkin tidak merasakan ya itu merupakan tindakan bullying. Yang kedua, berani menegur dengan cara yang aman. Kalian sebagai teman sama saja gak boleh menegur dengan kekerasan atau menegur bisa banyak orang itu si pelaku malah makin menjadi atau mungkin tadi sudah dibahas malah menjadi balas dendam kepada korban atau teman rekannya. Selanjutnya, dukung korban dan temani mereka. Kalau ada korban bullying, teman-teman jangan malah dijauhi ya. Biasanya, mungkin sini enggak ya. Biasanya korban bullying itu malah dijauhi atau tidak ditemani terus. Selanjutnya, laporkan kepada guru, wali kelas atau pihak berwenang. Ini sama seperti tadi ya, laporkan kepada guru kalian, wali kelas atau orang tua kalian. Ada tips menjadi teman baik. Saya menjadi teman baik buat teman kalian enggak? Semangat nih. Makanya tips menjadi teman baik. Yang pertama, bullying bukan bercanda dan tidak boleh dibiarkan. Bercanda mungkin kata bercanda itu seringkali ada ya di sekolah kayak orang tua yang sering keluar tuh kayak misal bapaknya mama kalau ada yang bapaknya ini the edit itu gak boleh ya. Terus merusak pertemanan kalian. Yang kedua, semua siswa berhak merasa aman di sekolah. Sekolah merupakan rumah berbagai teman, rumah untuk mencari ilmu, menjalani aktivitas kegiatan. Siswa-siswi berhak mendapatkan kenyamanan tanpa rasa takut yang dirasakan. Yang ketiga, dia berani membiarkan. Menyuarakan bullying ini bukan berarti mengadu atau tidak berani, tetapi itu cara menghentikan bullying terjadi di sekolah. Yang keempat, berani menjadi teman itu keren. Kalau misalnya teman-teman itu korban, itu jangan takut dibilang cupu atau apa. Itu merupakan penghargaan bagi teman-teman yang udah berani membela atau menyuarakan
bisa lebih bangkit dari sebelumnya. Kalau kita pernah dibully, terus agar tidak menjadi pelaku, agar menghilangkan rasa sakit hati, agar menghilangkan rasa dendam, teman-teman lebih dengarkan pada Tuhan Yang Esa, oke? Lebih kuat dari mana? Lebih tegar, lebih sabar, dan terus bangkit, terus untuk menjadi seseorang yang sukses, yang bisa bersinar tanpa harus menjadi pelaku. Kita korban, kita tidak harus menjadi pelaku. Masih ada rasa ingin tahu? Oke? Jangan menjadi pelaku, cukup tenang, sabar, dan terus bangkit. Oke? Perkenalkan, nama saya Ali dari kelas 6M. Izin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi pemberian dari pihak orang tua? Terima kasih. Saya tahu untuk yang mengancam dari pelaku dari siapa tadi namanya? Beda tadi gimana kalau kita melapor tapi pelaku mengancam? Bagaimana caranya? Caranya teman-teman, kalian harus berani berontak. Jangan takut, semua manusia ini di dunia sama. Kalau pelaku mengancam, misalkan, awas kamu kalau kamu laporkan saya bakal sebarin aib kamu. Kamu harus berani berontak dong. Kita di sini ada hukum, punya hukum Indonesia itu harus berani langsung lapor aja. Bu, ini ada pengancaman, ada kok undang-undang yang pernah aja. Intinya kamu harus berani berontak meskipun diancam, oke? Terus tadi apa lagi itu ya? Kamu bertanya apa lagi? Cara mengatasi bullying di sekolah dan di masyarakat. Cara mengatasinya tadi sudah ada. Contohnya adanya edukasi seperti kakak-kakak di sini, mengedukasi teman-teman untuk berhenti bullying, terus mengetahui bagaimana arti bullying dan teman-teman salah ilmu itu untuk dilakukan, untuk dilaksanakan agar tidak terjadi di sekolah, untuk di masyarakat mungkin kita
tidak? Kok kayak masih lemes gitu ya? Yang semangat dong, kan udah makan nih, udah materi juga tadi kan. Masa ngantuk? Yuk, coba lagi yuk, yang semangat ya. Keluarkan suara-suara kalian, oke? Jadi sekarang mau apa coba? Ada yang bisa nebak? Ayo. Jadi sekarang mau game. Oh iya, gamenya tuh sambil berdiri ya teman-teman. Boleh kok, teregangan lah dari tadi di pelajaran. Yang sebelah sini agak mepet itu isi ya. Jadi nyatu kayak gini. Yang belakang tahu nggak? Ini kan saya boleh minta tolong mengawasi ya, mengawasi yang berbohong. Kita percobaan dulu ya. Tangannya ke bawah semua, tangannya ke bawah semua. 1, harus cepat ya. 1, 2, 3. Ada yang ketangkap? Ini jangan sampai ketangkap, oke? Kita mau coba lagi, satu kali terakhir pakai kasih pelan teman-teman sama-sama kasih. 1, 2, 3. Ini serius ya, kalian serius, oke? Kita coba ya. Kalian serius. Satu, 2. Tadi bullying itu tentang apa sih? Apa sih ya, bullying adalah tindakan menyakiti seseorang secara sengaja dan berulang
Jadi kalian yang sebelah sini dukung yang ini ya, yang sebelah sana dukung yang ini, oke? Saling support, Support, no bullying. no bullying. Maksudnya, oke. Bertiga dulu, guys, mas. Terus ada dengan kita sini dulu. Oke, karena kalian tidak fokus, itu ada hukuman dong. Hukumannya kita akan bermain lagi. Coba ambil kalian. Tapi itu berbeda ya, bukan
karena kompak supaya yang masih panas tidak pernah ya. Bawah kiri kanan.
Masih kayak perasaan pernah dikuliah apa enggak gitu. Sekarang iya ya, mungkin
Luisnya, dari sini mau sedikit mengasih tahu informasi terkait brosur yang dipegang kalian ada. Di brosur dari Amerika, klinik tumbuh kembang anak dan neuropsikologi. Amerika ini ya bukan Amerika, ini klinik tumbuh kembang anak. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengetahui, mungkin teman-teman belum tahu apa sih tes, apa sih minat dan bakat kalian yang bertanya, atau teman-teman kelas 9 mungkin ya, kelas 9 yang akan menuju ke SMA, ya SMA kita kan bingung untuk apa sih bakat saya, apa sih minat saya harusnya di SMA jurusan apa. Kalian seharusnya tahu sejak dini. Di sini di Amerika klinik tumbuh kembang anak dan neuropsikologi menyediakan layanan tes minat bakat teman-teman. Ada tes psikotes. Di sisi siapa tahu kalian adalah cucunya dari Albert Einstein. Di sini mau tes psikotes. Boleh, di sini ada. Terus ada konsultasi. Konsultasi itu kayak konsultasi tentang mental. Teman-teman yang mungkin banyak pikiran dan bingung cerita ke siapa, memang datang ke Amerika klinik tumbuh kembang anak dan neuropsikologi. Dan sedikit poin aja di belakang ya, tenang aja teman-teman, di Amerika ini tentunya tidak sembarangan para ahli di sini dengan staf ahli yang luar biasa. Dan tentunya para ahli ini di bidang yang tepat, seperti kayak psikolog. Dan di sini juga di Amerika menyediakan fasilitas yang luar biasa teman-teman. Luar biasa untuk anak-anak, untuk tumbuh kembang anaknya. Ada ruang terapi, sensori integrasi, ada ruang terapi behavior, ruang pemeriksaan dokter, ruang konsultasi psikolog, dan ada ruang outdoor, terapi komunikasi dan sensori integrasi teman-teman. Terus itu ada nomornya, mungkin kalau teman berminat silakan hubungi nomor yang ini ya. Di sini jam mulai dan prakteknya dari Senin sampai Sabtu. Di jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamatnya ada di belakang. Videonya boleh di-poin ya teman-teman. Kalau teman-teman memang bingung untuk tadi ya, terutama untuk kelas 9 mau minat bakatnya mau kemana, boleh kalian ke Amerika ini. Terima kasih teman-teman. Silakan lanjut. Udah semua? Udah semua? Belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Udah semua? Kita mau terima kasih atas partisipasinya kalian di sini. Kami benar-benar sangat berterima kasih, sangat membantu sekali teman-teman bagi tugas kami ini. Oke, kalau Pak Panitia boleh ke depan semua.